Halo sahabat Teh Widya semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua diberi umur dan dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini Teh Widya sedikit berbeda karena akan membahas tentang seorang TKW asal Bondowoso, Jawa Timur. Kenapa Teh Widya membahas ini? Karena Teh Widya juga ikut prihatin ya sebagai TKW. Teh Widya sudah merasakan bagaimana hidup di ujung jari orang. Meskipun majikan baik, tetapi namanya hidup seperti jamur di tempat orang lain itu tidak seperti di rumah sendiri. Nah, di sini ibu ini ya, Ibu Liana binti Anwar yang berusia kurang lebih 60 tahunan, asal Bondowoso, Jawa Timur, yang bekerja selama 15 tahunan di Malaysia. Ini juga Teh Widya melihat lagi viral ya di mana-mana, di Facebook, di TikTok, di artikel-artikel ya berseliweran info ini, dan Teh Widya ikut prihatin dan ikut berpartisipasi juga dengan mengeser motivasi untuk kawan-kawan semuanya sebagai tenaga kerja ya yang ada di Saudi atau dimanapun berada. Nah, Ibu Liana ini bekerja selama 15 tahunan di Malaysia, dan ternyata Ibu Liana ini juga pulang ke Indo dibantu artis Uya Kuya. Sayangnya Ibu Liana ini yang seharusnya waktunya istirahat, menikmati hasil jerih payahnya selama bekerja, semua habis sama anak laki-lakinya yang menurut sebagian berita anak laki-lakinya ini adalah anak angkatnya. Jadi ini seperti kacang lupa kulitnya ya, boro-boro bersyukur sudah diangkat, malah ini sebaliknya. Nah, bagi semuanya para TKW itu entah dimanapun berada, karena yang bernasib seperti Ibu Liana ini tidak sedikit dengan berbagai sebab. Yang ada yang istrinya selalu ngirim uang ke suaminya, lalu suaminya punya pasangan baru dan uangnya habis. Ada juga yang dikirimin ke anaknya juga sama habis. Ada juga yang dikirim ke orang tuanya dengan meminta dibangunkan rumah atau dibelikan tanah, ternyata dibangunkan rumahnya seadanya saja, dan berbagai sebab yang poinnya habislah uangnya gitu. Nah, dibalik semua ini atau pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi Teh Widya ya sebagai seorang TKW, jadi kita itu harus memperhatikan diri sendiri juga. Dalam arti kita memang punya gaji, tidak harus dikirimkan semuanya, apalagi yang tidak punya rekening pribadi. Kalau memang tidak bisa menyimpan di rekening, bisa disimpan realnya di dompet pribadi, atau juga mungkin tidak bisa menyimpan uang di dompet karena selalu ingin beli sesuatu. Sekarang bisa ditukarkan ke uang rupiah dan simpan di dompet. Itu yang Teh Widya lakukan juga setiap bulan itu, karena Teh Widya ini juga beda sebabnya, karena Teh Widya bekerja ke sini itu untuk mengganti uang orang ya, tapi tetap Teh Widya menyisihkan sedikit untuk urgent ya, di saat daruri atau sangat dibutuhkan.
seperti uang bukan dari gaji atau dikasih-kasih atau uang lebih Teh Widya tukarkan ke uang rupiah lalu simpan di tas. Nah seperti itu juga sama nyimpan uang buat diri sendiri, karena kita tidak pernah tahu, terkadang masalah itu datangnya dari pihak terdekat, entah itu anak, entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu saudara. Kita harus mementingkan juga diri sendiri, jadi harus save your money, save yourself. Boleh kita berbagi, kita boleh memberi, kita boleh mentransfer, tapi kita juga harus punya saku kedua atau simpanan pribadi yang benar-benar ini adalah aman gitu. Nah seperti itu, supaya kita pulang kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau apa yang kita minta, kita masih punya saku kedua gitu. Nah seperti itu, entah itu nantinya buat usaha atau buat apa saja gitu. Kalau uang udah dipegang mah gampang gitu. Nah seperti itu, jadi ini pelajaran banget buat Teh Widya sendiri, dan alhamdulillahirobbilalamin Teh Widya juga memang sudah nge-save money atau nge-save uang dari sebelumnya, bukan karena alhamdulillahirobbilalamin ya, keluarga Teh Widya itu sangat amanah sekali. Hanya saja Teh Widya juga pengen ya melihat bahwa ini hasil pekerjaan aku, dan aku melihat ini aku punya uang pribadi di dompet sendiri. Nah seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, jika tidak punya rekening, tidak bisa nyimpan di nomor rekening atau di bank, kita masih bisa jalan kedua, bisa beli emas, disimpan, emas tidak akan busuk ya, dan juga bisa menyimpan uang realnya, atau juga kalau memang tidak bisa nyimpan uang real, bisa realnya ditukerin, bisa minta tolong sama supir atau sama majikan, atau kalau misalkan bebas keluar kita bisa nukerin sendiri di luar. Nah seperti itu. Jadi sebuah pelajaran banget ya dari Ibu Liana ini, dan TKW lainnya yang memang nasibnya tidak semujur atau seperti Ibu Liana ini ya. Masya Allah banget, harusnya waktunya istirahat, waktunya menikmati hasil jerih payahnya selama bekerja selama 15 tahun ya di Malaysia, tapi pulang rumah satu-satunya pun ternyata dijual oleh anaknya. Semoga anaknya dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meminta maaf kepada Ibu Liana, juga mengambilnya atau membawanya kembali ke rumah dan mengurusnya sebagaimana kita terhadap orang tua ya. Jangan sampai disimpan di panti jompo kayak gitu ya. Sangat menyedihkan sekali. Dan semoga Ibu Liana juga diberikan kesehatan, karena kalau Teh Widya baca ya, Ibu Liana ini punya kesehatan terganggunya dari mata khususnya karena kurang bisa melihat, dan juga semoga diangkat penyakitnya, dan semoga diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dan anaknya dibukakan pintu hidayah, karena yang membolak-balikan hati manusia itu ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Teh Widya bantu dengan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pintu hidayah kepada anaknya, dan juga memberikan kesehatan atau mengangkat penyakitnya. Ibu Liana ini tetap semangat, para pekerja yang berada di luar negeri, dan save your money, save yourself, untuk jaga-jaga, karena terkadang masalah itu datangnya dari orang paling terdekat. Jadi jangan pernah percaya kepada manusia, percaya hanya kepada diri sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Jadi misalkan kita percaya, kan sifat manusia itu kan sifatnya sifat berubah ya. Kalau misalkan kita udah percaya di 90%, 80%, tiba-tiba kepercayaannya itu
disalahgunakan, tapi kita percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan pernah kecewa. Nah, itu adalah tips dari Teh Widya ya. Jangan lupa save your money, save yourself dengan cara yang sudah Teh Widya katakan tadi ya. Kalau tidak punya rekening bank, bisa beli emas, bisa nyimpan uang realnya, bisa juga ditukerin ke uang rupiah, lalu simpan, pegang sendiri, nanti kalau pulang bawa sendiri, digenol lah, cek bahasa Sunda nama, diganong sugan mawa duit di Saudi sekopar lah gitu. Semoga bermanfaat ya, dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tetap bersyukur, dan salam dari kota Dammam, Arab Saudi. Terima kasih.